Oke teman-teman, kembali lagi. Sudah minum? Ya, on time ya, jam 3. Jam 3 kita ada satu pembicara lagi ya, dari Coach Dwi Arko Susanto. Ya, ini coachnya sudah ada di sini nih. Saya sudah siap nih ya, sudah siap. Nah, saya cek dulu ya teman-teman ya. Saya cek dulu semuanya oke. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan di sini ya. Anda luar biasa. Ya, yang lain mungkin ada keperluan, nggak apa-apa. Nanti rekamannya kita berikan gratis ya. Akan saya kirimkan ke email Anda semua dan Anda harus terkoneksi dengan semua speaker ya, teman-teman ya. Terkoneksi dengan semua speaker, Anda minta nanti terkoneksi di LinkedIn-nya atau minta nomor WhatsApp-nya kalau Anda tertarik dengan apa yang sudah diberikan kepada oleh speaker-speaker tadi, teman-teman ya. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, jadi saya panggil dulu speaker yang keempat ya. Speaker yang keempat, Coach Dwi Arko akan memberikan materi yang luar biasa. Di sini tingkatkan 105%. Nah ini saya curiga ini, kenapa kok ada 5-nya ini ya? Penjualan ya 105% penjualan dengan psikologi selling. Waduh, saya nggak sabar menunggu teman-teman ya. Baik, terima kasih dan saya undang Mas Coach Dwi Arko untuk tampil. Silakan di ini, Coach. Silakan di wajahnya ditampilkan nih. Yes, wih, luar biasa. Ini senyumnya ya, senyumnya yang luar biasa ini teman-teman ini. Enggak, ini Selamat senyumnya siang, Mas ya. Andreas. Oke, kita bincang-bincang dulu nih, Mas Coach Dwi Arko. Di di Siap, di siap. kota mana ini sekarang nih, Coach? Saya sekarang ada di Jogja. Ya. Jogja. Oh, suara saya kedengeran nggak ya? Oke, sip. Ya, Sip. sekarang saya tinggalnya di Jogja. Ya, balik ke Jogjanya. Sebenarnya saya dulu tinggal di Jakarta, tapi balik ke Jogja itu sebelum pandemi ya. Mungkin ada feeling kali kalau mau ada pandemi jadi balik ke Jogja. Kayak gimana Jogja sekarang? Wah, Kok aman, pandemi aman. gimana? Aman ya? Oke. Aman, ini masih lumayan aman kalau di Jogja. Kita kantor aja belum dibatasin kalau di Jogja ya. Jadi masih masih oke untuk aktivitas sebenarnya. Yes, mantap. Oke, teman-teman ya, sambil kita ngobrol, sambil ada yang kita kasih waktu ya, 5 menit, 10 menit, dan teman-teman silakan terkoneksi dengan Coach Dwi Arko ya, bisa minta nomor WA-nya kalau Anda memang minta, kalau nggak minta jangan dikasih ya, Coach ya. Siap, siap. Kalau nggak minta jangan dikasih, ya kan? Kalau minta baru dikasih. Tapi kalau saya mau share ke teman-teman di sini, saya mau share itu adalah LinkedIn-nya, ya kan? Dwi, ya. Saya mau share LinkedIn-nya teman-teman segera terkoneksi ya, terkoneksi follow, ya, follow agar apa? Agar jaringan kita semakin banyak. Tujuannya apa sebenarnya teman-teman ya? Saya percaya bahwa our network is our net worth. Itu artinya jaringan kita itu adalah kekayaan kita, teman-teman. Ya, oke, oke. Ini suara hilang, Mr. Aji. Apakah suara saya oke? Nggak ada masalah ya. Oke. Ya, jadi perkenalan singkat. Mungkin Coach Dwiarto juga bisa memperkenalkan kepada teman-teman di sini apa yang Anda lakukan selama ini, Coach Dwiarto, biar paham nih. Oke, terima kasih Mas Andreas, cerita sedikit aja. Saya dari tahun 2010 sudah terjun di dunia people development ya, jadi dunia training, coaching ya, sampai ke terapis ya, istilahnya saya sudah terjun ke sana, lalu memperkuat rasa cita rasa coaching itu dari tahun 2016 ya, karena memang ternyata pendekatan dengan coaching itu menurut saya sungguh powerful karena ternyata di jualan aja bisa pakai coaching gitu ya. Pendekatannya pakai coaching dalam penjualan dan bahkan sekarang yang dianjurkan pun penjualan juga pakai coaching. Nah, kalau
Kalau pengalaman-pengalaman saya di dalam hal penjualan, saya pernah kerja di ini yang hilang-hilang suaranya siapa ini? Suara saya atau suara Mas Andreas ini nanti? Nah, suaranya oke. Oke ya. Eh, Kalau dalam dunia penjualan, saya pernah mengepalai divisi sales enterprise di salah satu distribusi Apple, ya, salah satu perusahaan distribusi Apple di Indonesia. Dan waktu itu gambling aja karena saya mencoba untuk masuk ke dunia selling karena biasanya saya itu di dunia training ya. Waktu itu nyoba masuk ke dunia selling, alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun itu mendudukin posisi kepala divisi sales enterprise. Nah, ternyata jualan jualan secara B2B dan jualan secara retail itu punya perbedaan bumi dan langit kesannya seperti itu ya. Nah, di situ saya banyak belajar sebenarnya di Apple. Kenapa sih sampai sekarang, ya nanti juga salah satunya akan saya sharing di sini. Kenapa sampai sekarang Apple itu bisa jualan tetap dengan harga yang segitu-gitunya. Pandemi nggak pernah Apple sedikit pun nurunin harganya, nggak ada. Ya, nah nanti akan saya kupas sedikit juga tentang rahasianya Apple kenapa bisa seperti itu. Dan dari tahun 2012 saya juga sudah mulai mendampingi UMKM-UMKM. Alhamdulillah juga pernah dipercaya untuk mendampingi Pemprov DKI, pernah dipercaya juga untuk pegang program-program dari Kementerian UMKM dan Koperasi untuk beberapa kota. Jadi untuk program pendampingan eh, UMKM, lalu pernah juga dari Kementerian Pemuda ya. Waktu itu mereka punya program pemuda pemuda balik desa ya. Judulnya itu Pemuda Balik Desa waktu itu ya. Jadi kita membekali para lulusan-lulusan S1 maupun S2 waktu itu bagaimana mereka akan memberdayakan desa waktu itu karena kan di tahun programnya Pak Jokowi ini kan dana desa besar sekali ya. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau nggak salah mereka itu ya satu satu kesatuannya itu eh, punya program itu dan di situ saya dan tim kebetulan juga pernah mendampingi itu ya Oke, itu kira-kira yes. seperti itu Mas Terima Andreas. kasih Coach Dwi Arko. Jadi teman-teman sudah sedikit banyak mengenal Coach Dwi Arko dan saya apa kembali lagi teman-teman follow ya, follow LinkedIn Coach Dwi Arko ya. Itu sudah saya tulis di atas itu namanya juga linkedin.com/in/coach Dwi Arko. Teman-teman ya. Nanti Anda akan melihat di sana apa aja yang bisa dibantu oleh Coach Dwiarko ya dalam hal coaching ya. Saya juga pernah juga ikut coachingnya Coach Dwiarko luar biasa teman-teman. Jadi di sini memberikan insight yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau ya ini kita langsung aja ya. Jadi sudah ada perkenalan dan waktu stage kita berikan kepada Coach Dwiarko untuk memberikan materinya yang sangat luar biasa. Teman-teman ambil posisi yang enak ya, duduk yang enak dan kasih note, tapi nanti kita akan kasihkan rekamannya. Silakan, Coach Dwiarko. Saya berikan waktunya untuk di-share. Oke, terima kasih Mas Andreas. Oke, nah ini saya mau mengawali sesuai dengan tadi yang pernah dipresentasikan oleh Pak Andreas tadi ya. Kita biasanya nggak suka dijualin itu. Saya ulangi lagi kata-katanya Pak Andreas waktu itu yang tadi ya. Kita biasanya tidak suka dijualin ya. Tetapi secara psikologis orang itu suka beli ya. Memang kalau dijualin nggak suka, tapi secara psikologis sebenarnya orang itu suka beli. Karena begini sebenarnya teman-teman ya dalam ranah eh, apa? Maaf Pak, suaranya nggak ada dari tadi nih. Halo, ya mungkin ada gangguan kali Pak ya. Saya di tempatnya Pak Andres keterima itu dengan baik. Halo, Pak Cek-cek Andres? ya. Di saya ada Pak, cuma memang rada kecil kadang. Oke.
Oke, Cek udah masih? Oke, saya coba cek lagi di tempat volumenya saya mungkin. juga. Tes 1 2. Kalau sekarang kedengaran? Masih enggak? Oke, sudah. Suara suara oke. Mas bilang udah bilang Ya, saya oke. kira oke. Nanti bisa dilihat rekamannya atau mungkin Pak Haji mungkin bisa buka di YouTube ya. Saya kasih linknya. Oke, gitu. Jadi secara psikologis orang memang tidak suka dijualin. Saya pun kalau ke mall atau jalan ke pasar gitu ya, istilahnya kalau udah ada orang ngutit nawarin itu rasanya risih gitu ya. Tetapi saat didiemin orang itu malah rasanya pengen lihat-lihat ya. Kita itu kalau didiemin ke mall rasanya pengen lihat-lihat ya. Nah, eh ini juga saya berlakukan dulu waktu di outlet-outletnya apa outlet-outletnya yang saya pegang di Apple ya. Saya bilang ke mereka untuk para SPG-nya ya istilahnya yang menjaga outlet, kalau ada orang datang jangan langsung dideketin. Ya, biasanya para teman-teman SPG ini saking semangatnya langsung deketin kalau ada orang masuk ke counter atau masuk ke lingkungan tokonya itu langsung pada dideketin ya. Karena ya kalau mereka saya maklum karena mereka berlomba-lomba untuk dapatin apa ya istilahnya mengejar targetnya, mereka masing-masing punya target Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sih kadang saya maklumi gitu ya. Tapi saya menganjurkan mereka untuk tidak mendekati klien sampai klien itu lihat-lihat lalu ada jeda antara kalau umpamanya dia masih bertahan 5 menit di dalam outlet kita itu baru bisa kita deketin. Karena apa? Sebenarnya dia memang benar-benar butuh kalau sudah lebih dari 5 menit dia masih ada di situ atau memang benar-benar dia keasikan untuk melihat gitu ya, keasikan untuk melihat ini kalau di offline ya Mas nanti Bos ini kan contoh-contohnya offline lah ya, kita juga ada jualan online ya gampang nanti kita kita sambil meranah ke sana kita bicarakan offline online-nya gitu ya istilahnya begitu. Nah oke sambil saya mau sharing materinya. Oke siapa di sini yang saat ini melakukan aktivitas langsung berhubungan dengan penjualan? Boleh langsung di chat komentar ya, yang langsung berhubungan dengan penjualan silakan komentar di chat ya. Siapa saja yang di sini yang mempunyai aktivitas langsung berhubungan dengan penjualan ya. Wah, lumayan banyak luar biasa ya. Banyak juga yang aktivitasnya sambil jualan. Oke, banyak banget ini ada Pak Kelvin, ada Pak Aji. Wah. Nah, ternyata keberhasilan penjualan Bapak Ibu itu tidak terletak hanya pada sisi eh, orangnya saja ya. Selama ini kita sorry, tidak hanya terletak pada sisi oh ini kan tergantung pembelinya, tidak. Ternyata suksesnya penjualan juga tergantung pada kita. Nah, dalam hal ini saya akan mengamati Bapak Ibu ya dalam meninjau sisi psikologisnya penjualan itu atau selling itu sebenarnya ada penjualnya, ada pembelinya dan ada produknya ya. Nah, 3 komponen ini saya sebut P3 ini sebenarnya memang masing-masing ada muatan psikologinya ya. Ada muatan psikologinya dari sisi penjual, sisi pembeli maupun produk. Nah, pasti akan bertanya-tanya, loh coach, kalau produk itu pengaruh psikologinya di mana? Nah, kalau produk itu biasanya saat kita mempertimbangkan membentuk kemasannya, itu kita mempertimbangkan warna, karena ada psikologis warna ya.
warna merah. Warna merah itu biasanya lebih banyak menarik seseorang. Kenapa? Karena warna merah itu ada satu hasrat orang itu untuk melakukan action, itu warna merah. Ya. Nah, tapi kali ini saya mengamati tidak sampai ke produk, ya, karena keterbatasan waktu. Saya nanti akan banyak cerita di antara sisi penjual dan lebih banyak lagi cerita di sisi pembeli, ya. Tidak masuk ke produk. Kalau masuk ke produk nanti takutnya Mas Muhammad itu nanti nggak dapat jatah waktu untuk ngobrol nanti habis sesi saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih memperdalam lagi ini, mendalami untuk memajukan jualan Anda, silakan nanti bisa kontak-kontak dengan saya. Jadi untuk bagian produk, sisi psikologinya saya tidak akan bahas. Ya, jadi saya akan membahas di bagian penjual dan pembeli saja. Nah, kenapa kita mengamati yang namanya selling itu dari sisi psikologi? Saya mungkin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu juga pernah membaca bukunya Morgan Housel ya, yang tentang The Psychology of Money. Ya. Ternyata di dalam penelitiannya Morgan Housel ini ya, itu hampir 90% orang memutuskan untuk melakukan transaksi ya itu tidak berdasarkan logika ya Bapak Ibu, tidak berdasarkan logika. Pengalaman Morgan Housel kata dia orang banyak memutuskan bisnis kerjasama, entah itu bisnis yang dealnya besar, itu ada di lapangan golf, ada di tempat makan, ya, ada di kafe, ada di tempat-tempat klub olahraga maupun tempat-tempat komunitas berkumpul. Tidak ada keputusan penjualan dan pembelian itu yang 100% murni di atas meja perundingan. Itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, bisa Anda bayangkan, ternyata begitu besarnya pengaruh psikologi untuk mempengaruhi orang melakukan transaksi. Bapak Ibu, dalam penelitian psikologi yang dilakukan Morgan maupun beberapa orang lainnya, ya, itu salah satunya, ya, orang melakukan pembelian sesuatu itu bukan karena dorongan logika-logika yang ada di kalkulasi di kepalanya dia, tetapi ternyata itu adalah dorongan-dorongan non-logik, ya, non-logik. Artinya itu dorongan-dorongan emosional, dorongan-dorongan perasaan, ya, dorongan-dorongan ego. Bahkan kami sendiri, waktu itu saya juga dapat training dari Apple di Singapura, ya. Waktu saya untuk meniti karir menjadi kepala sales enterprise itu harus ikut training dari Apple pusat. Ini penelitian di Apple dan menurut Steve Jobs, orang beli produknya Steve Jobs itu bukan karena fiturnya yang ada di dalam produk tersebut, ya, tetapi orang beli iPhone, iPad, MacBook Air, iMac, ya, itu karena ada sebuah dorongan yang lebih besar dibandingkan hitungan-hitungan fitur yang ada di situ, ya. Saya pernah membandingkan untuk produk Bapak Ibu juga pasti kalau di lapangan bisa lihat produknya HP-nya Samsung sama iPhone gitu ya, atau Android lain lah, Android dari Cina yang lainnya banyak mereknya gitu ya. Kalau dilihat secara fitur, mungkin justru akan lebih banyak teknologi yang lebih maju, teknologi yang lebih oke, kamera dengan pixelnya yang lebih besar itu di Android, ya. Tetapi kenapa si Apple dengan produk iPhone-nya tidak mengejar itu serta-merta langsung?
ya, mereka tetap bertahan dengan gayanya mereka, stylenya mereka. Ya. Nah, karena mereka menyadari bahwa kekuatan mereka bukan di fitur produk, ya, bukan di fitur produk. Bapak Ibu perhatikan iklan rokok, perhatikan iklan mobil, ya. Itu iklan-iklan yang bercerita bukan fiturnya, ya. Nah, ada iklan rokok itu bercerita tentang tembakau ini nomor satu diambil dari mana, lalu di dalamnya ada cengkehnya, di dalamnya ada apanya, ada apanya, ada apanya. Nggak ada iklan rokok yang menceritakan sedemikian detailnya rokok itu terdiri dari apa. Ya. Yang saya ingat iklan rokok yang dari saya kecil itu adalah iklan rokoknya Marlboro. Ya. Kalau Marlboro itu zaman dulu kalau iklan rokok itu, karena zaman dulu itu belum banyak iklan, jadi itu tertancap di kepala saya kalau nonton TV waktu itu terus ada iklan Marlboro, ya. Itu selalu dua orang atau beberapa orang naik kuda, wah koboi, ya. Lalu habis itu sampai ke arah bukit, menatap sinar matahari sambil lalu merokok, ya. Atau kadangkala malah justru adegan rokoknya nggak ada, cuma dia menunjukkan bagaimana menjadi seorang laki bener, ya, seorang cowok itu harus jadi seorang koboi yang gagah, berani berpetualang, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Sama sekarang kalau kita lihat iklan-iklan mobil juga nggak ada iklan mobil itu yang terus ditunjukin dibuka bagian mesinnya, ditunjukin mesin-mesinnya, nggak ada. Justru yang diceritakan dalam sebuah iklan itu bagaimana mobil itu bisa muat satu keluarga, membawa kehangatan dalam satu keluarga, bisa membawa satu keluarga pergi ke gunung, ke pantai, membuat mereka bahagia sampai di gunung dan sebagainya. Karena yang mereka tuju adalah bukan untuk memperkenalkan fitur. Ya. Nah, sama Bapak Ibu, jadi penjualan itu adalah sisi dari sisi psikologisnya, dan oleh Morgan dikatakan bahwa bisnis itu diputuskan tidak berdasarkan worksheet, bahasa dia worksheet itu kan tabel-tabel Excel itu, ya, bukan berdasarkan angka-angka dan worksheet, tetapi bisnis itu diputuskan berdasarkan bagaimana kita membangun relasi dengan klien kita, bagaimana kita menyampaikan rasa produk tersebut kepada klien kita, ya Bapak Ibu. Nah, sebelum sampai ke ngomongin pembelinya seperti apa dalam mengambil keputusan membeli, kita tinjau dulu tentang penjualnya. Kita sendiri sebagai penjualnya, apa sih yang ada dalam sisi penjual, ya. Bapak Ibu, dalam sisi penjual yang jelas ada ini, ya. Nah, wah ini biasa banget coach yang dibahas, kurang pede, kurang yakin pada produk, ya. Oke, saya akan membahas di sini tapi dari sisi yang lain Bapak Ibu. Mungkin yang tidak pernah Anda bayangkan. Mungkin Anda terbayang kenapa kita dibilang tidak pede itu mempengaruhi penjualan, ya. Apakah ada sisi magicnya di sini? Apakah ada sisi ada sisi kekuatan dari luar, ya. Tidak, sebenarnya semata-mata itu semua adalah kekuatan dari dalam diri kita, ya. Kekuatan internalisasi kita. Nah, nanti akan saya bahas kekuatan internalisasi itu seperti apa. Yang jelas kalau kita pede, Bapak Ibu, kita cerita produk kita kepada klien kita itu bisa kok menilai, melihat gerakan wajah kita, senyuman kita, gestur tubuh kita, itu meyakinkan atau tidak? Orang ini ragu-ragu atau tidak? Coach, ini sekali lagi coach ceritanya offline. Online-nya gimana? Online-nya pengaruh PD-nya pada online apa? Nah, pengaruh PD-nya pada online kayak gini Bapak Ibu. Mungkin penjualan Anda juga harus ada follow up dengan telepon, ya kan? Follow up dengan telepon. Saat Anda melakukan follow up dengan telepon, itu
nada suara Anda itu pun mempengaruhi bahwa Anda pede ngomong sama orang ini atau enggak. Ya, Anda pede terhadap diri Anda sendiri sehingga berani menempatkan posisi Anda sejajar dengan orang yang menjadi lawan bicara kita enggak. Sehingga apa Bapak Ibu? Dengan demikian kita akan jadi ketahuan, wah kalau nggak dia aja nggak pede. Terus kalau nggak pede akhirnya nanti ketahuan kita menjelaskan produk kita itu biasanya juga tidak meyakinkan. Ya. Lalu terus itu kalau telepon, kalau chatting gimana? Saya mau follow up pembeli saya cuma pakai chatting. Nah, ini juga Bapak Ibu. Ada satu rumusan juga dalam NLP. NLP itu Neuro Language Program. Bagaimana kita menyusun kalimat itu untuk menjawab klien kita. Bagaimana sebuah kalimat itu menunjukkan bahwa kita mengerti benar apa yang kita jelaskan. Atau kalimat itu justru menunjukkan bahwa kita sebenarnya ragu-ragu terhadap diri kita sendiri. Ragu-ragu terhadap diri kita sendiri, ragu-ragu terhadap tidak pede terhadap diri itu seperti apa sih? Contoh, mungkin di antara kita sebelum terjun ke jualan itu kadang-kadang berpikir, bisa nggak ya aku jualan? Aku itu nggak ada bakat untuk jualan. Bapak ibu saya juga bukan orang sales. Bapak ibu saya hanya seorang guru. Sekarang saya kerjanya di bidang sales. Bakatnya ada nggak ya saya jualan? Itu kurang pede Bapak Ibu. Bapak Ibu, keahlian jualan itu bukan bakat. Tetapi keahlian jualan itu adalah sebuah metode, teknik, ataupun strategi yang bisa dipelajari. Ya, jadi tidak ada sebenarnya seorang sales itu pintar sejak lahir, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Cuma kalau umpamanya sejak lahir dia pintar mempengaruhi atau enggak, nah itu ada juga bakat bagaimana dia membangun komunikasi. Ya. Tapi itu semua masih bisa kita latih. Ya. Yang kedua, kurang yakin pada produknya. Nah, Bapak Ibu, ini selama saya mendampingi UMKM, ya, Indonesia ini UMKM-nya kalau dihitung jumlahnya jutaan, Bapak Ibu, puluhan juta bahkan, ya, kalau dihitung UMKM di Indonesia ini. Cuma teman-teman UMKM ini berangkatnya dari sisi mereka seorang ahli produksi. Contoh, istri kita bisa buat roti. Mungkin mempertimbangkan karena bisa buat roti, ngobrol sama kita. Pak, aku tak jualan aja ya. Atau Mas, aku mau jualan ini ya. Buat nambah-nambah nggak apa-apa kan. Buat nambah-nambah uang belanja. Oke, nggak apa-apa. Ya, sudah, nanti dia jualan. Nah, tapi, wah, sudah buat 50, tapi yang laku cuma 3 atau cuma 5 ya. Wah, udah mikir lagi nih ya. Nggak jadilah, aku nggak jadi jualan aja. Di Indonesia para pelaku UMKM ini banyak yang berangkat dari ahli-ahli produksi. Mereka punya pola pikir, punya pikiran-pikiran inovasi untuk produknya seperti apa itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi sampai ranah mereka menjual, sampai ranah mereka mengemas menjadi sebuah produk yang menarik, itu yang masih perlu banyak didampingi. Ya, saya mendampingi para UMKM justru tidak pada bagian produksinya. Pada bagian produksi ini mereka udah ahli-ahli semua. Ada yang pintar bikin roti, ada yang pintar bikin minuman, ada yang pintar bikin alat-alat kerajinan, ada yang bikin alat-alat kebutuhan yang lain. Oke. Tetapi mereka tidak pandai untuk melakukan kemasan produk. Mereka tidak pandai bagaimana mengkomunikasikan produk ini. Bahkan yang lucu lagi Bapak Ibu ini terjadi ya, kalau saya dampingin para UMKM itu agak ironis gitu ya. Mereka kadang-kadang nggak percaya kalau produk mereka itu akan ada pembelinya. Nah, itu yang terjadi ya.
banyak di antara ibu-ibu, emak-emak ya, ini bahasanya, emak-emak di Indonesia ini bikin produk oke, ya. Tetapi mereka kalau sudah suruh jualan kadang-kadang nggak pede. Mas, apa kayak gitu ada yang mau beli gitu. Kadang-kadang saya ngerjain mereka itu, udah Bu, sekarang bikin 10 ya. Bikin 10 saya bawa, nanti kalau saya kabarin, kalau laku saya kabarin, kalau nggak laku saya kabarin. Ya. Bikin bikin 10 produk saya bawa, saya tawarkan ke orang-orang, pada mau, pada suka, bahkan ada yang langsung pesan ke ibunya tadi, tiba-tiba ibunya malah justru telepon saya duluan, kaget, mas, tadi ada yang telepon saya kok minta pesanan itu benar atau enggak ya? Nah, gitu. Jadi mereka bingung, mereka masih belum belum percaya bahwa mereka bisa, ya. Mereka yakin pada produknya mereka nggak yakin pada produknya bahwa produk ini cocok untuk dijual. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, ada satu pola di Apple, ya. Kan Apple itu produknya mahal, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau sales lain dibilang produknya mahal, itu biasanya akan ngejar, oke, memang kalau menurut kamu harus dijual berapa, kemampuanmu berapa, oh ini harusnya segini gini gini, oke. Nah, nanti dia pasti akan cari cara, oh ini bisa aku diskon sekian, aku bisa pakai uang marketing sekian untuk menekan harga ini dan sebagainya, akhirnya dijual murah, ya gitu. Kalau kami di Apple, Bapak Ibu, itu diajarin nggak kayak gitu, ya. Wah, produkmu mahal. Justru para teman-teman sales Apple ini diajarin sombong, ya. Jualan kok sombong gitu ya. Ini justru karena semakin sombong itu kadang-kadang juga menarik perhatian orang untuk mengejar kita, justru Bapak Ibu. Bukan kita yang ngejar klien, tapi klien yang ngejar kita. Jadi kalau kalau ada yang mengatakan gini, ya contohnya begini, Mas, iPad-nya mahal itu, harusnya harganya sekian, masa itu dijual harganya 4 juta satu iPad. Nah, kami biasanya jawabnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini kayak udah kayak ngapalin skrip penjualan, skrip selling gitu ya. Kita biasanya dijawabnya seperti ini. Oh, mahal ya, Pak. Memang produk kami itu harganya segitu dan itu memang hanya cocok untuk orang-orang yang tahu kualitas iPad yang benar seperti apa gitu. Atau kita menjawabnya seperti ini. Oh, mahal ya? Ya, memang produk kita dijual dengan harga 4 juta. Karena produk ini hanya cocok untuk orang-orang, kalau saya tahu profesinya dia adalah dokter umpamanya. Hanya cocok untuk dokter yang sudah siap maju ke depan dengan perkembangan teknologi masa kini dan masa depan. Bapak Ibu, dari jawaban kami itu, di situ sebenarnya kami menyerang ego seseorang. Ya. Kalau dia dokter yang tidak peduli dengan masa depan dan teknologi, dia nggak akan beli. Ya. Tapi kalau dia dokter yang merasa direndahkan, karena dibilang kalau aku nggak beli berarti aku nggak peduli dengan perkembangan masa depan, dia pasti beli. Banyak kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan istilahnya mengcounter ego seseorang. Itu yang terjadi, yang biasa kita latih di Apple seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dan kita itu ada guyonan kalau di Apple. Masing-masing daerah itu tidak sama ego komunalnya, ego komunitasnya, ya. Masing-masing daerah nggak sama. Nah, kita bilang paling mudah jualan Apple itu di Jakarta, di Sumatera Utara, di kota tertentu, ya. Saya bilang kota tertentu, ada Medan, ada Aceh, ya. Lalu di Bali, tapi kalau di Bali ini banyaknya bukan di orang lokal, justru banyaknya adalah turis manca. Ya. Lalu di Pontianak juga cukup tinggi, ya di Pontianak juga cukup tinggi. Nah di
di Sulawesi itu, nah ini yang apa katanya daerah asalnya Pak Andreas itu di Manado. Ya. Tempat-tempat ini, nah kalau di Jawa Tengah itu, kalau di Jawa Tengah bukan di Jogja, ya. Kalau jualan di Jogja, waduh susah Bapak Ibu ya. Orang orang Jogja itu ego yang mau disentil apa agak susah. Kita kalau di Jawa Tengah itu pasti berani bukanya konter iPhone itu atau konter Apple itu kalau nggak di Semarang, di Solo. Ya, nah ini enak kalau jualan sama orang Solo itu. Kalau sama orang Solo itu sekali klik udah dapat satu, besoknya dia borong banyak. Ya, dan dia tipikalnya kalau orang Solo ini tipikalnya aku maunya dilayani sama Mas itu. Ya udah. Jadi kalau saya di counter saya waktu kerja di Apple ini waktu di counternya Solo ya udah saya pun ngomong, oke kalau kamu sudah di apa diminta oleh pelanggan tertentu, ya udah diturutin aja. Bahkan sampai SPG saya itu di Solo banyak yang kadang-kadang diundang ke rumah, alasannya untuk benerin ini itu, padahal tidak, Bapak Ibu, hanya diajak ngobrol, dengerin cerita mereka, tapi habis itu pulangnya biasanya dia titip pesen, aku mau beli ini. Ya. Nanti tak transfer aja ya. Biasanya kayak gitu, enaknya sama orang Solo gitu ya. Jadi kalau udah klik, nah, udah diikutin terus ya. Itu Bapak Ibu. Apakah ada di sini yang orang Solo saya nggak tahu ya. Oke, nah itu ya, yakin pada produknya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ini ya yang saya tuliskan di sini adalah mitos yang salah, mitos-mitos yang salah. Saya di sosial media saya kemarin sempat saya bahas tapi bukan di LinkedIn ya di Facebook. Kalau tadi kata Pak Andreas orang-orang umur 50-an itu yang biasanya main di Facebook gitu ya. Ya, saya belum 50-an, Pak. Ya. Ya, tapi memang karena memang saya dari awal tahu sosial medianya mainnya di sana. Dan belajar belajar dapat duitnya pertama kali juga dari sana sebenarnya. Nah, saya pernah membahas salah satu, ya ini mitos banyak banget, tapi di sini saya tidak akan menceritakan masing-masing mitos, ya. Saya cuma akan mengambil satu mitos yang sebenarnya itu ternyata mempengaruhi perilaku kita di kemudian hari sebagai penjual. Bapak Ibu, ada satu mitos kita, entah itu mitos, entah itu apa ya istilahnya itu kata-kata mutiara, ya, yang mengatakan penjual adalah raja, ya, penjual adalah raja. Hati-hati, waktu saya melakukan beberapa terapi terhadap anak buah saya, ternyata ketidakpedean mereka itu terletak sangat kuat karena mereka memegang mitos bahwa pelanggan itu raja. Nah, ini juga sedikit mempengaruhi waktu saya sebelum istilahnya saya sebelum merilis diri saya sendiri, menterapi diri saya sendiri ya. Jadi begini, latar belakang kalau kita percaya mitos bahwa pelanggan adalah raja, kita ini akan kebiasaan sebagai penjual, akan kebiasaan mati-matian untuk memenuhi semua apa yang diminta oleh pelanggan supaya apa? Pelanggan kita happy. Ya, bahasanya kayak gitu. Kita akan mati-matian untuk memenuhi semua apa yang menjadi keinginan pelanggan supaya pelanggan kita happy. Ya. Kalau kita jualan di produk retail, mungkin masih nggak begitu terasa Bapak Ibu. Ya. Bahwa pelanggan adalah raja. Tetapi kalau Anda sudah pegang B2B, kalau Anda sudah pegang B2B, jangan harap Anda akan mendapatkan deal di luar ekspektasi pembeli. Saya bilang ekspektasi pembeli, bukan ekspektasi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini,
saat kita diundang makan malam sama klien kita, saat kita diundang main golf sama klien kita, mereka itu sebenarnya cari teman, ya, cari teman. Saya banyak kalau damping klien waktu itu kalau golf, kalau dampingin klien kalau diajak makan, dampingin klien di satu klub olahraga tertentu gitu ya. Itu saya tidak membahas bisnisnya, saya tidak membahas produk yang akan saya jual. Saya benar-benar menemenin dia, berperan sebagai temannya dia, ya, yang ngobrol dan sebagainya, tanpa saya menawarkan produk saya. Nah ini, di sisi ini kadang kalau mental saya sebagai bahwa pelanggan adalah raja, saya tidak bisa benar-benar merasa dekat dengan pelanggan. Ya. Karena pelanggan adalah raja. Raja itu gridnya berarti di atas saya. Saya ini hanya kacung. Saya hanya pelayan. Saya nggak boleh duduk bareng sama raja. Pesen minuman yang dipesan oleh si raja. Nggak boleh. Ya. Raja pesenannya koktail. Ya, saya harusnya jangan yang kayak gitulah. Saya mungkin cari yang harganya di bawahnya. Nggak enak ini yang traktir klien gitu. Kadang-kadang kan kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Saya dibawa ke kafe. Wah, dia minumnya cappuccino. Saya kalau di kafe kesukaannya cappuccino. Karena si pelanggan saya sudah pesan cappuccino, jangan sampai saya pesennya cappuccino. Saya pilih yang di bawahnya cappuccino. Ya, itu Bapak Ibu. Dan itu ternyata membawa efek dalam pergaulan, dalam perbincangan juga. Si pelanggan tidak menemukan kehangatan sebagai teman, kehangatan sebagai sahabat, kehangatan sebagai orang yang ingin diajak untuk santai-santai. Dia hanya merasa pernah, soalnya ada saya tahu Bapak Ibu kenapa saya komentar kayak gitu, saya pernah dapat outputan ya, inputan seperti itu disampaikan oleh big boss saya itu dibisikin sama ibaratnya suatu ketika ketemu sama klien saya itu dibisikin sama klien saya. Klien saya itu cuma komentar gini, besok lagi kalau gua ngajak golf, kamu jangan suruh Arko ya. Terus saya, kenapa Pak? Saya kayak ditemenin pegawai. Saya pinginnya itu jalan bareng sama temen, tapi malah kayak ditemenin pegawai saya. Kalau hanya sekedar pengen ditemenin pegawai saya, ngapain saya suruh orang kamu? Mendingan saya nyuruh anak buah saya nemenin saya golf. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Mitos pelanggan adalah raja itu hati-hati. Ya. Mungkin buat Anda Jadi yang... sudah basi Pak ya? Gimana Pak? Jadi sudah basi ya? Iya Pak. Jadi kebanyakan, jadi itu kebanyakan Iya. pengaruh Pak, pengaruh ke kita, ke internal kita. Ya. Iya baik, terima kasih. Soalnya saya masih pegang prinsip itu. Oke. Ya, makasih. Ya. Nah ini saya mau nambahin Pak. Tadi saya mau nambahin. Teman-teman yang bergerak di service, customer service biasanya masih pegang itu. Ya. Selama Anda bisa memilah di mana Anda harus mengangkat pelanggan Anda sebagai seorang raja, dan di posisi mana Anda benar-benar harus menjadi teman pelanggan Anda, it's okay. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau masih bisa ya it's okay gitu ya, maksud saya kalau masih bisa memilah. Karena saya terus terang saya dulu pegang itu dan saya nggak bisa milah kayak gitu. Oh maaf Pak, kalau saya boleh tambahkan sedikit aja Pak. Boleh, kebetulan saya kan property agent, jadi kalau leader saya bilang gitu ya kalau bisa apa yang dikatakan oleh calon buyer kita iya aja, terus jangan untuk pemilik rumah ada kekurangan kita jangan celah, jadi kita pokoknya merunduk aja gitu Pak. Jadi lama-lama rasa kok seperti keong gitu loh, itu aja. Makasih. Oke. Nah Pak, kalau ini ada strateginya Pak. Mungkin bukan berarti bermental bahwa kita kacung dan dia raja Pak.
Ya, tapi kalau yang Bapak bilang itu adalah memang sekedar untuk membuat nyaman. Kita sama sahabat pun kadang-kadang iya-iya aja kan. Iya kan? Kadang nggak enak kan? Mau mencela sahabat kita sendiri pun kadang nggak enak. Sama teman kadang kita juga nggak enak mencela teman kita. Iya-iya aja dulu lah gitu ya kan. Dan bahkan kita mau ngomong juga nggak langsung terus nyerang dia gitu ya. Bagaimana caranya supaya supaya dia merasa tidak terserang gitu. Itu sebenarnya strategi komunikasi Pak kalau itu Pak. Yang leader Bapak ceritakan mungkin itu dimaksud adalah strategi komunikasinya Pak. Tapi jangan Oke, jangan baik. Baik, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. ya, Jadi kalau gitu, itu Pak. mungkin saya rubah nih mindset saya. Terima kasih banyak. Ya, itu. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Mitos-mitos ini harus hati-hati kita. Karena kadang-kadang mitos ini tertanam kita itu nggak sadar. Saya itu nggak sadar. Saya menyadari bahwa saya menganggap diri saya kacung kalau ada pelanggan itu sejak kapan tuh saya baru ngeh. Kapan ya saya mulai ini? Kapan saya mulai itu? Tapi mitos itu memang ada. Dan mitos, maksudnya kata-kata itu juga pernah diucapkan, bahkan mungkin diucapkan oleh orang tua saya yang waktu itu mungkin akhirnya masuk ke saya, masuk ke dalam pikiran saya, bawah sadar saya, menjadi internal belief saya, Bapak Ibu. Menjadi internal belief saya. Itu banyak sekali beberapa mitos ya. Nah, saya tidak akan bahas di sini ya, beberapa mitos yang menghambat kita menjadi seorang sales yang baik ya. Ini dari sisi penjualnya ya, secara psikologis dari sisi penjual seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sisi pembeli apa sih? Oh iya, satu hal lagi tadi, ngomongin internalisasi. Waduh, ini berantakan ya. Tadi oke, ini aja saya jelaskan. Internalisasi itu apa sih, Bapak Ibu? Jadi internalisasi itu apa yang berada dalam pikiran kita sebelum menjadi sebuah aksi, sebelum menjadi sebuah keputusan, sebelum menjadi sebuah perilaku. Ya, jadi di dalam diri kita, Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian self talk ya, kita itu melakukan self talk itu kurang lebih 6.000 kata dalam dalam 1 jam, Bapak, 60 menit. Kok banyak banget, ikut nggak mungkin. Ya. Saya meneliti self talk ini dari sejak tahun 2010, Bapak Ibu. Bahkan saya ada program khusus tentang self talk ini, bagaimana mengoptimalisasi diri dengan self talk, bagaimana kita bisa menterapi kita maupun orang lain dengan teknik-teknik self talk ya. Bahkan di dalam psikologi sendiri juga ada teknik-teknik self talk ya. Nah, saya mengembangkan banyak teknik self talk yang untuk optimalisasi diri ya, untuk optimalisasi diri. Nah, jadi sebelum kita apa tadi katakan contoh PD tadi ya Bapak Ibu. Apa sih yang membuat kita tidak PD? Yang tidak membuat kita tidak PD adalah apa yang menjadi internalisasi dialog di dalam pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Nah, ini agak aneh Bapak Ibu, mungkin Anda belum begitu familiar, tubuh kok punya peran dalam komunikasi dengan diri ya. Biasanya selama ini yang kita dapat pengajaran hanya pikiran dan perasaan ya. Oke, saya tidak akan membahas itu nanti, saat ini, panjang kalau bahas itu ya, tentang kepandaian tubuh, itu panjang ya. Tapi anggap aja, oke, sekarang supaya kita sama, supaya enak didengar gitu ya, saya pakai prinsip umum aja. Orang berpikir bahwa ada internalisasi dialog antara pikiran, perasaan, terus itu berkecamuk dalam diri kita, ya kan? Nah, Bapak Ibu, yang membuat kita tidak pede itu apa? Jangan-jangan di dalam internalisasi belief kita ada sesuatu yang membuat kita tidak pede. Apa sih internalisasi belief kita yang tidak buat kita tidak pede? Contoh, kamu orang desa, ini sekarang kamu ada di kota besar. Kamu cuma orang desa. Kamu orang kampung. Ada lagi internalisasi yang membuat tidak pede. Ya, kita ada di sebuah kalangan, mungkin kita ada di sebuah kalangan pejabat
ya, eselon 1 ke atas, gitu ya. Ada dalam internalisasi pikiran kita, kamu itu cuma siapa? Kamu itu cuma pegawai rendahan. Ngapain kamu berlagak-lagak ada di situ? Itu internalisasi dalam diri kita, self talk dalam diri kita. Oh, terus. Dan Bapak Ibu, hati-hati. Self talk kita ini didukung dengan pikiran kita ini cerdas, Bapak Ibu. Pikiran kita ini nanti akan mencari, ya, fakta-fakta yang mendukung self talk-nya apa. Sehingga sampai level kita masuk keputusan, sehingga benar-benar keputusan ini logik. Karena fakta-faktanya kayak gitu. Ngapain sih kamu di sini? Kamu itu orang desa. Kamu itu pegawai rendahan. Kamu itu, itu di otak saya, pokoknya waktu itu ya, di otak saya itu udah muncul nih. Oh iya, benar, saya orang desa. Centang. Oh iya, aku itu cuma pegawai rendahan. Centang. Apalagi muncul lagi fakta-fakta yang seakan-akan membenarkan self talk saya bahwa saya tidak pantas ada di situ. Lalu yang terjadi apa, Bapak Ibu? Kalau kita sudah label diri kita, oh iya memang saya nggak pantas ada di sini mengambil keputusan, itu terpengaruh nanti dalam actionnya. Kalau dalam sebuah, mungkin di situ ada sebuah pesta untuk para pejabat dan kebetulan kita diundang, kita hanya akan ngambil minum. Kalau umpamanya semua pada duduk, kita akan cari tempat duduk yang paling pojok. Umpamanya itu pesta berdiri, ya, sambil ngobrol ke sana kemari, sambil bawa minum, makan, minum dan sebagainya, kita pasti akan ngambil tempat yang paling pojok di ruangan itu, yang nggak akan kelihatan orang. Action kita. Besoknya lagi, kalau kita diundang di acara-acara seperti itu, action yang dilakukan apa? Yang sama. Kalau itu dilakukan sama terus-menerus, perilaku kita jadi kelihatan bahwa kita minder. Perilaku kita besok kalau pesta ya udahlah, kalau disuruh si big boss, makilin big boss, pesta di acara-acara model kayak gitu udah saya datang. Tapi yang terjadi apa, Bapak Ibu? Saya nggak kelihatan di pesta itu, saya nggak punya kalangan, nggak bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Yang terjadi apa? Saya ngikutin pesta sampai 20 kali, 50 kali yang model kayak gitu nggak akan menghasilkan deal, karena orang nggak tahu siapa kamu. Ya, itu yang terjadi. Hati-hati dengan internalisasi Anda. Jadi dialog di dalam diri Anda, hati-hati. Karena itu akan membuat sebuah keputusan menjadi sebuah label, dan label itu mempengaruhi action Anda atau aksi Anda. Aksi Anda terulang lagi, jadilah itu habit atau perilaku. Itu Bapak Ibu. Ya, hati-hati dengan internalisasi. Nah, nanti kita akan lihat nih, internalisasinya si pembeli kayak apa sih? Ya, internalisasinya pembeli kayak apa? Kita nanti akan lihat sisi internalisasinya para pembeli. Oke, nah kita sekarang masuk ke internalisasinya para pembeli. Wow, saya baru ngomong di sisi penjual aja udah hampir 1 jam ternyata ya, nggak kerasa. Oke, Bapak Ibu, ada 3 komponen penting yang harus kita perhatikan di sini. Ya. Yang pertama, orang yang membeli itu pasti punya kebutuhan. Ya. Lalu nanti terjadi internalisasi. Jadi ini antara kebutuhan sampai ke pertimbangan keputusan ada internalisasi. Saya bilang tadi, otak kita itu cerdas Bapak Ibu, akan menyediakan semua fakta yang mendukung apa yang menjadi keyakinan dan belief kita, dan kita internalisasikan terus-menerus. Ya. Lalu nanti sampai ke proses, terima kasih Pak. Baru nanti sampai ke proses pembelian. Ya, nah ini kuncinya tadi kalau Pak Andreas bilang ini meningkatkan penjualan 105% itu apa itu ya. Nah, yang 100% itu bolak-balik di antara kebutuhan dan pertimbangan keputusan, dan akhirnya nanti di sisi pembelian ini ada unsur 5%-nya Bapak Ibu. Ya. Apa sih itu unsur 5%-nya ya? Ya, nanti saja. Oke. Nah, pertama Bapak Ibu kita mau ngomongin tentang kebutuhan.
Kebutuhan di sini sama Brian Tracy itu dipisahkan cuma ada 2 ya. Kalau kita baca piramida Maslow itu ada beberapa ya, berdasarkan need kebutuhannya itu ada beberapa kalau di piramida Maslow. Tetapi Brian Tracy membuat itu lebih simpel ya. Kebutuhan hanya ada 2, kebutuhan realistis sama kebutuhan ego. Maksudnya kebutuhan realistis apa? Kita pergi ke supermarket karena sabun cuci di rumah sudah habis. Kita pergi ke supermarket karena memang kebutuhan pokok sudah mulai nipis, berasnya sudah habis, ini dan itu harus beli lagi. Saya pergi ke Indomaret mau beli sikat gigi karena memang sikat gigi saya sudah jelek. Kalau buat sikat gigi rasanya udah nggak enak ya, atau sudah bulu-bulunya itu udah nggak beraturan gitu ya, udah nggak jelek lah, nggak enak. Bahkan kadang-kala beberapa kali habis sikat gigi kok malah timbul sariawan gitu ya, kena gusi ya. Nah, gitu ya, kena dinding kulit dalam. Itu kebutuhan realistis Bapak Ibu ya, kebutuhan realistis. Lalu ada kebutuhan ego. Kebutuhan ego itu apa sih? Contoh kebutuhan ego Bapak Ibu. Kita beli handphone. Sebenarnya tujuan kita beli handphone buat apa sih? Tujuan kita beli handphone biasanya yang paling penting adalah untuk komunikasi ya. Telepon, WA, chatting ya. Itu kebutuhan utamanya ya. Paling nanti ditambah coach saya itu suka pergi ke sana kemari, suka selfie, foto. Nah, akhirnya cari handphone yang kameranya bagus, yang 48 pixel. Pas ngobrol-ngobrol sama temen baru aja punya handphone tapi bukan Android. Temen kemarin habis cerita, dia beli iPhone 14. Wih, iPhone 14. Bapak Ibu, iPhone baru 13 ini ya. Teman kita udah beli 14. Katanya tahun 2022 ini nanti akan muncul iPhone 14. Wah, kok asik ya kayaknya diceritain beli iPhone. Jadinya, oke deh, nanti saya belinya iPhone. Artinya ada kebutuhan ego yang harus saya penuhi. Nah, ini kalau kita meninjau dari sisi kebutuhan-kebutuhannya Bapak Ibu ya. Kalau kita meninjau dari sisi kebutuhannya. Nah, ini biasanya sales ini paling pintar menghijack, membuat orang ya, bahasa kami biasanya adalah hijack klien kamu yang biasanya tidak butuh jadi seakan-akan itu butuh. Ya. Sales saya dulu sudah saya training kayak gitu, penjualannya 100%. Belum. Salah ini. Karena biasanya ilmu selling Bapak Ibu di tempat-tempat yang lain, ilmu selling ini adalah cari tahu kebutuhan pelanggan kamu. Kita harus meyakinkan dari sisi apa yang jadi kebutuhannya dia. Pas kita udah mencoba untuk menyerang kebutuhannya, belum closing. Kenapa? Ya, ternyata ada internalisasi untuk dalam pertimbangan mengambil keputusan, Bapak Ibu. Mengambil keputusan itu ada rasa takut salah dalam mengambil keputusan. Ini internalnya customer kita yang selama ini mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ada 3 komponen ya, tahapan yang mereka harus lalui. Mereka itu sudah takut dulu ambil keputusan, terus cari alasan realistisnya, lalu menangkan itu. Nah, saya akan contohkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya di sini ada 2 produk.
permen sugus, sama yang satunya Tesla model model S, ya, model S. Yang katanya dibanderol harganya 2M. Bapak Ibu, kalau saya meminta Anda saat ini memilih dengan uang Anda sendiri, saat ini Anda memilih membeli antara dua produk ini, keputusan yang paling cepat bisa Anda ambil, biasanya Anda ngambil keputusan yang mana? Beli permen sugus atau beli mobil Tesla? Boleh Anda tuliskan di chat. Siapa tahu nanti paling banyak suka yang pengen beli mobil Tesla ya. Silahkan di chat dituliskan. Anda akan akan mengambil keputusan beli yang mana? Permen sugus atau Tesla? Ya, aneh-aneh aja ini coach Diarto ini gitu ya. Wes, Kelvin Hatri langsung mobil Tesla. Aji Tesla siapa? Ada lagi? Ini nanti kita akan menimbang-nimbang rasa takutnya itu, Pak. Ya. Chandra Sirait, oke. Tesla, ya. Oke, sudah ya. Mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang ngambil pilihan entah Sugus, entah Tesla, ya. Oke. Wah, ini kalau ada satu orang lagi ini buku yang saya baca nanti atau yang saya praktekkan selama ini jadi nanti salah ini ya. Karena antara pilihan yang beli Sugus sama Tesla banyak yang ingin beli Tesla ini. Oke, sekarang begini. Bapak Ibu, saat Anda beli Tesla, karena di sini yang paling menang adalah Teslanya dulu, saya bahas Teslanya dulu. Saat Anda beli Tesla, Anda beli Tesla, Anda sudah beli mobilnya diantar ke rumah, Anda bisa membayangkan, enak nih. Hari itu juga Anda ngajak jalan-jalan satu keluarga, ya, atau paling enggak Anda ngajak istri Anda atau orang yang paling Anda cintai untuk jalan-jalan keliling kota atau keluar kota, pakai mobil baru Anda. Pakai mobil baru Anda yang baru datang hari itu dan Anda sudah bisa anggap aja, Pak, ini kan belum ada plat nomornya, masa dibawa keluar, anggap aja sudah bisa gitu ya. Nah, sekarang kan udah on the road dan misalnya kayak gitu ya, udahlah langsung bisa jalan-jalan. Nah, di suatu persimpangan jalan Bapak Ibu udah jauh dari rumah, di suatu persimpangan jalan tiba-tiba mobil Tesla Anda macet, mati, berhenti, ya, macet, berhenti. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Panikkah Anda? Ada perasaan marahkah Anda? Ada perasaan kecewakah Anda? Ada perasaan yang campur baur lah yang membuat kita rasanya geram lah dengan situasi itu. Oke. Coba buat bapak-bapak sama Ibu Sri yang tadi ya yang pada nulis Tesla, tolong. Perasaan apa yang Anda yang muncul dalam diri Anda saat itu tiba-tiba mobil Anda itu macet? Oke, Pak Kelvin menyesal. Oke. Oke. Lalu udah mobilnya bagus. Tesla gitu ya. Oh, malu karena bawa keluarga ya. Tapi kok macet gitu ya. Marah, mobil baru kok macet, betul Bu. Nah, Bapak Ibu, perasaan ini kenapa muncul? Karena sekarang coba bayangkan, sebelum saya jawab karenanya, sekarang coba bayangkan Anda pergi ke Indomaret,
Jangan KW, Pak. Pak, beli Tesla KW di mana, Pak? Kalau ada tolong beritahu saya, Pak. Ya. Oke, sekarang coba Anda bayangkan balik ke suatu posisi yang berbeda. Anda ada di supermarket, atau Anda ada di Alfamart, ada di Indomaret, atau Anda di toko swalayan manapun, Anda beli sugus, permen sugus, Anda ambil, Anda bayar, Anda beli, lalu Anda makan. Pas Anda makan, rasanya nggak enak. Ya kan? Rasanya nggak enak. Langsung dong, kalau rasanya nggak enak, biasanya kita buang. Ya kan? Bahkan kalau kita tadi belinya adalah satu bungkus kayak gini, udah ada rasa satu yang nggak enak. Jangan-jangan udah kita buang, itu isinya ada beberapa ya Bapak Ibu. Buang satu bungkus, kalian kita buang. Ya. Nah, dari dua peristiwa ini Bapak Ibu, akan membekas peristiwa yang mana? Mobil Tesla macet di jalan, atau Anda beli sugus, makan sugus nggak enak dan langsung dibuang? Akan membekas yang mana? Jawabannya pasti akan membekas yang mobil Tesla macet. Yes, mobil macet, mobil Tesla. Yes. Nah, di sini Bapak Ibu. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda kecewa? Kenapa Anda malu? Kenapa Anda, apapun reaksi Anda saat itu, dibandingkan dengan beli sugus. Beli sugus paling, nggak enak. Udah buang aja. Tanpa ada rasa marah. Mungkin nggak akan komplain lagi ke mas-masnya Indomaret atau Alfamaret gitu ya. Kalau mobil Tesla macet, kita komplain ke dealer. Gitu ya. Kalau ini sugusnya nggak enak, apain kita komplain? Apalagi mungkin kita udah makannya udah di rumah, jauh dari tempatnya. Nggak mungkin kita, Bapak Ibu itu akan datang lagi ke supermarketnya komplain mas-masnya. Ya. Komplain ke mbaknya yang jualan, nggak mungkin. Kalau hanya gara-gara permen sugus. Udah buang, lupa. Nah ini ya Bapak Ibu, yang mau saya garis bawain adalah di sini. Sebuah keputusan Anda mengambil sesuatu itu adalah pertimbangannya adalah nilai. Ya, saya tidak hanya ngomong masalah duitnya, tapi adalah ada satu nilai value yang kita bayar. Bayar 2 miliar, ekspektasi kita pasti dong tinggi. Bayar 2 miliar, ekspektasi kita dengan mobil Tesla pasti dong tinggi. Value-nya mobil Tesla pasti sudah terbayang kita tinggi. Gini. Anda bayar permen sugus yang mungkin harganya paling mahal 5.000, ya. Nggak enak Anda buang, nggak ada penyesalan berikutnya. Karena apa? Ekspektasi Anda tidak setinggi ekspektasi waktu Anda mengeluarkan uang 2 miliar dibandingkan cuma 5.000. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau memperagakan ke Anda untuk Anda rasakan sebagai pembeli. Rasa takut itu kayak sedemikian Bapak Ibu, sedemikian besarnya pengaruhnya. Ya. Di sini, di Anda beli mobil Tesla Bapak Ibu, itu kekecewaan terhadap keputusan Anda membeli, sebenarnya Anda marah, sebenarnya Anda malu, sebenarnya Anda punya reaksi macam-macam. Ini mengacu pada internalisasi Anda akan balik lagi. Apa benar saya itu sudah tepat kemarin untuk ngambil mobil Tesla? Ya kan? Karena 2M harganya dengan ekspektasi yang sekian. Oh beda lagi Pak Agus, nanti Pak saya gunakan. Beda lagi. Ego tetap bisa diserang. Ini ya, masalah nilai value diambil keputusannya. Cuma 5.000, oh oke, udah nggak enak, udah buang di keranjang, buang di tempat sampah, kita nggak akan nginget lagi kok kapan, di mana saya tadi itu buang permen sugusnya aja, saya mungkin sudah lupa. Apakah di depan supermarketnya, apakah di tempat sampah rumah yang di sebelah mana, mungkin sudah lupa. Cuma uang 5.000 dan memang kita nggak punya ekspektasi macam-macam terhadap permen sugus. Sementara di sini kita punya ekspektasi yang tinggi, kita punya ekspektasi yang luar biasa dengan nilai yang kita tukarkan adalah uang 5
uang 2 miliar. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya saya sedang memperagakan Bapak Ibu di poin yang ini. Takut salah ambil keputusan. Takut salah ambil keputusan. Nah, saya mau menjawab pertanyaannya statementnya Pak Agus Fitriadi ya Pak. Izin saya membahasnya. Ya. Intinya membeli sesuai kebutuhan ya Pak, bukan karena gengsi atau gaya hidup, tapi juga harus realistis dan tepat. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Agus. Kalau tadi mobil Tesla tidak ada masalah, kita nggak akan balik lagi ke poin nomor 1 Pak. Karena apa? Sudah saat kita memenangkan ego kita, mengambil keputusannya langsung membeli, memenangkan ego, di otak kita itu fakta-fakta yang seakan-akan realistis itu sudah kita aminin. Contoh, kenapa saya ngambil mobil Tesla? Mobil Tesla itu memang dirancang sebagai mobil listrik sehingga lebih ngirit. Saya tidak pakai BBM lagi, pakai listrik. Mobil Tesla banyak keunggulan teknologinya sehingga membuat saya kalau dalam perjalanan lebih nyaman. Mobil Tesla ternyata berdasarkan ceritanya Pak A, Pak B, Pak C, itu dan saya melihat juga faktanya bisnis dia berkembang saat dia mendekati klien dengan mobil Tesla. Oke, 3 fakta ini menjadi sangat realistis atau dibuat seakan-akan jadi realistis di dalam diri kita. Masuk dalam pikiran saya dan itu realistis. Setelah realistis, oke, keputusannya adalah memenangkan egonya. Saya beli mobil Tesla. Ya. Saya beli mobil Tesla. Nah, kalau mobil Tesla tadi tidak ada masalah sampai jangka waktu tertentu Bapak Ibu, kita tidak akan kembali lagi ke poin nomor 1. Karena kita merasa sudah tepat mengambil keputusan. Sudah dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan realistisnya tadi. Walaupun realistisnya itu kalau bahasa saya otak itu pintar, dia selalu akan memberikan fakta-fakta yang seakan-akan itu jadi realistis. Ya, otak kita itu pintar Bapak Ibu. Dia nanti akan memunculkan banyak fakta yang seakan-akan itu realistis. Ya, gitu. Nah, akan memenangkan ego kita. Ya, akan memenangkan ego kita. Nah, Bapak Ibu, disinilah perannya, ya. Perannya kenapa kita harus mendampingi klien kita untuk mengambil keputusan. Kalau tadi kita sudah menghijack, membuat klien kita bahwa seakan-akan dia memang butuh ini, dia butuh itu, dia butuh apalagi, butuh apalagi. Seakan-akan produk kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu menghijacknya seperti itu. Ya. Terus kalau online menghijacknya gimana? Kalau offline hijacknya mungkin dengan kita setiap kali ketemu, kalau B2B kan kita jualannya biasanya nggak cuma sekali pertemuan ya Bapak Ibu ya, kalau B2B ya. Nah setiap kita ketemu kita nggak usah ngomongin harga dulu deh, kita nggak ngomongin fitur dulu. Saya mau menghijack bahwa dia benar-benar harus butuh produk saya. Artinya apa? Saya menyentuh ego-ego dia, saya bertanya kebutuhan dia apa dan sebagainya. Di situ nanti saya mulai menyocok-nyocokkan dengan produk saya. Bagaimana seakan-akan produk saya itu bisa memenuhi kebutuhannya dia. Ya. Contoh yang lucu Bapak Ibu. Satu statement saya sehingga waktu itu saya goal memasukkan iPad di rumah sakit, ya, di sebuah rumah sakit. Semua dokter di situ semua harus pakai iPad. Ya. Itu cuma gara-gara nyentil egonya direkturnya rumah sakit Bapak Ibu yang saya temui. Pak, tahu nggak Pak, kenapa iPad itu didesain warnanya putih? Karena iPad itu cinta kebersihan, sama kan kayak dokter selalu pakai jas putih, rumah sakit juga selalu dengan warna putih.
Karena warna putih itu warna kebersihan, warna yang terlihat bahwa akan terlihat kotor dan bersih akan terlihat sekali. Beda kalau rumah sakit kita atau dokter pakai bajunya abu-abu, kotor nggak kelihatan, Pak. iPad memang sudah dirancang untuk menemani orang-orang yang cinta akan kesehatan. iPad sudah dirancang untuk menjadi bagian dari pekerjaan orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan. Dan orang-orang dunia kesehatan yang sangat tahu artinya hidup bersih dan hidup sehat. Makanya iPad warnanya putih. Bapak Ibu, itu saya cuma nyocok-nyocokin Bapak Ibu. Saya cuma nyocok-nyocokin. Ya. Kebetulan aja memang produk saya iPad warnanya putih. Saya cari kesamaannya di rumah sakit apa ya? Oh, warnanya sama. Oke, stop. Saya menyerang dengan bagian dari istilah psikologi produk tadi. Ya, saya omongin. Nah, kalau online gimana, Coach? Kalau saya jualan online, hijacknya gimana? Lalu mempengaruhi pertimbangan keputusannya gimana? Bapak, Ibu, kalau Anda jualan online, pasti kalau Anda bikin landing page atau Anda bikin copywriting jualannya, pasti sudah ada step satunya harus apa, step 2-nya harus apa, step 3-nya harus ngapain. Ya. Nah, itu sebenarnya dalam sisi psikologi, step satunya sebenarnya Anda sedang mencoba meyakinkan bahwa produk ini sesuai dengan kebutuhannya orang tersebut. Ya, lalu poin kedua di penawaran Anda mencoba untuk menghijack keputusannya harus saat ini. Makanya kalau di dalam copywriting atau storytelling itu ada istilahnya CTA. CTA itu sebenarnya singkatan dari CTA itu ya seperti itulah. Jadi membuat orang itu terdesak untuk action saat itu juga, gitu ya. Membuat orang itu terdesak untuk action saat itu juga. Nah, dari sisi psikologisnya sebenarnya ini yang dimasukkan Bapak Ibu, ya, yang dimasukkan. Oh ya, thank you Pak, Pak Voluntary. Call to action, yes, betul, ya, CTA. Jadi ini kalau tadi hijack tentang kebutuhan, lalu menghijack membuat mempengaruhi pertimbangan keputusan, itu juga biasanya didesak dengan CTA, ya, dengan CTA misalnya seperti itu. Nah, contoh ini lagi Bapak Ibu, ya. Anda tahu ini iPhone berapa? Ya, kalau udah ada gambarnya di sampingnya ya, ini iPhone 14 Bapak Ibu, ya, belum keluar di Indonesia. Yang 13 sudah lewat Pak, 14 maunya Pak, ya. Mungkin kalau gambarnya memang masih pakai gambar yang 13 kali ya. Tapi isu 14-nya tampilannya ternyata sama Pak. Cuma bedanya ada di pixel kamera sama satu lagi ada fitur yang di depannya apa. Nah, saya cuma mau cerita Bapak Ibu tentang ini. Produk iPhone. Ya. Produk iPhone itu dijual, yang diserang adalah memang ego. Bukan kebutuhan realistisnya, tapi ego. Makanya Bapak Ibu, kalau jualan produk Apple iPhone, udah ada, 14 sudah ada Pak Kelvin. Wow, thank you beritahu. Wah, luar biasa nih, 14 sudah ada nih. Wah, bisa coba berburu 14. Ya. Nah, di iPhone itu kita jualannya bukan jualan kebutuhan. Artinya apa? Kita nggak pernah cerita kalau jualan iPhone tuh nggak pernah sebenarnya cerita tentang fitur. Kalau ngomongin fitur akan selalu ketinggalan dengan kompetitor. Yang dibanggain adalah iklan iPhone atau gaya-gaya salesnya yang itu juga gayanya dia bawa, gayanya dia menyampaikan itu juga
sudah di by design, Bapak Ibu. Ya. iPhone itu kan kameranya 3 di belakang gitu ya, yang produk terbaru. Ya. Kalau yang non iPhone, kalau yang iPhone 12 kalau nggak salah, kalau yang 11 itu masih yang 2 aja gitu ya. Saya dulu juga nggak hafal. Saya itu pernah bilangin peserta ini waktu bawanya bawanya gini kan. Wah, ini bukan iPhone ya. Bawanya gini. Kenapa? Bawanya bukan gini. Kok kan harus melindungi layar gitu ya. Kalau gini kan harus melindungi layarnya. Enggak. Bawanya gini. Kenapa? Kalau kita tenteng jalan gini, itu ketahuan dari belakangnya. Ini iPhone berapa? Sudah ketahuan. Ciri khasnya di sana ternyata. Sales-salesnya diajarin juga cara bawa iPhone-nya kayak gitu. Nggak ada orang bawa iPhone-nya kayak gini. Ya. Kalau kita handphone biasa Android gini mah bawahnya mungkin kayak gini, ngelindungin layarnya. Nah, itu enggak kayak gini. Ya. Yes, Pak. Ya, ini sama lifestyle. Kenapa brand? Ini ngomongin brand. Ya, memang brandnya memang udah besar sehingga jualannya gampang. Tetapi tidak di sana inti poinnya yang saya mau sampaikan. Ya. Kita bisa aja kok bikin brand kita sendiri juga. Oke. Ya. Ini caranya, Bapak. Yang mau saya beritahu, ini caranya. Ya. Saat kita mau nge-brand produk kita, sebenarnya seberapa sih kita cintanya sama produk kita? Tahuan kok Pak, Bu, Anda menawarkan produk Anda itu sambil masih ragu-ragu. Ini saya jualan bajigur katakanlah, ya sudah saya botolin bagus kemasannya, tapi mau saya jual satunya 35.000 itu kok rasanya masih nggak tega ya. Satunya saya mau jual, ya udahlah nggak 35, 30. Tapi nanti ada temen nawar, udahlah kok sama temen 20 aja deh. Ya udahlah 20 deh buat kamu, tapi kamu harus belinya 10 ya. Karena kita tidak tega, kita tidak pernah meletakkan nilai value produk kita itu memang layak untuk dijual harga berapa. Itu yang tidak kita pernah pikirkan. Ya. Sehingga waktu kita menawarkan ke orang lain, kita jadi tidak percaya, kita kelihatan kita tidak benar-benar bahwa produk itu harus dipertahankan dengan harga segitu. Nah, kayak pacaran lah Pak, Bu, ya. Kayak pacaran, produk itu harus dipertahankan dengan harga segitu. Saya waktu di Singapura ada satu sesi yang aneh menurut saya, dan itu waktu saya pulang dari pelatihan itu sampai beberapa minggu saya belum paham ngapain ini. Setelah suatu ketika saya ngobrol lagi dengan beberapa mentor di sana, ya ngobrol via telepon aja waktu itu dari kantor. Ada satu sesi di mana kita diizinkan untuk memilih produk untuk kita bawa selama kita training. Jadi trainingnya waktu itu 3 hari Bapak Ibu. Membawa produknya itu selama sesi training itu boleh kita bawa produknya, tetapi di akhir sesi nanti kita harus membacakan puisi atau menyanyi atau merayu produk itu seakan-akan pacar kita. Jadi produk itu nanti akan diletakkan di depan kita dan kita merayunya. Aneh ya kan? Aneh memang. Itu aneh. Di situ saya baru sadarin, setelah beberapa minggu disadarin bahwa oh ternyata kalau kita itu jatuh cinta sama suatu produk, nggak hafal fiturnya, kita pede kok jelasin ke orang. Ternyata memang benar Bapak. Saat saya akhirnya menyatakan saya jatuh cinta sama produknya Apple, saya itu nggak hafal. Bahkan soal itu sih, ini saya buka rahasianya saja ya. Teman-teman Apple, teman-teman sales Apple itu nggak sepinter teman-teman salesnya Edge Hardware. Karena saya juga pernah mendampingi
di PT Kawan Lama. Ya. Kalau di PT Kawan Lama ini PT-nya S Hardware sama Informa, mereka itu jaga satu pojok outlet tertentu, itu dia harus hafal produknya. Bahkan mereka ada grid level hijau, level merah, level kuning, level apa, itu warna itu untuk menunjukkan mereka sejauh mana mereka hafal produk, bahkan keunggulan produk tersebut atau fitur produk tersebut yang diunggulkan apa. Itu mereka hafal kalau di PT Kawan Lama. Tetapi kalau kita di Apple, enggak. Karena yang penting adalah kita jatuh cinta sama Apple. Dan saat saya jatuh cinta sama Apple, saya nggak tahu fiturnya iPad kayak apa. Sampai sekarang pun saya sudah sudah keluar dari situ, saya nggak tahu fiturnya iPad itu apa aja, nggak hafal. Fiturnya MacBook Pro apa aja nggak hafal. Tapi saya bisa menjualkan produk itu karena saya jatuh cinta sama produk. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, salah satu ini yang harus kita perhatikan adalah ini. Ini loh caranya siklus pengambil keputusannya si klien kita. Pertama-tama dia tuh ngeliat produk dulu, lalu menimbangkan rasa takut tadi, ya kan? Mencari-cari alasan yang berlogika, Bapak Ibu. Ya. Dan otak kita itu pinter. Berikutnya yang terakhir, meyakinkan diri untuk mengambil keputusan saya beli ini. Produk tersebut kalau semakin murah, biasanya semakin cepat. Karena rasa bersalahnya kecil. Kalau cuma kehilangan 5.000, kehilangan 2.000, kehilangan 10.000, atau kehilangan 100.000, nggak masalah. Dibandingkan saya harus kehilangan, mungkin pembandingnya adalah yang 5.000 dibandingkan sama 50 juta. Yang 10.000 dibandingkan sama 100 juta. Ya. Yang berapa ribu atau yang 100.000 dibandingkan sama 1M. Rasa bersalahnya berbeda, Bapak Ibu. Rasa bersalahnya berbeda. Itu yang terjadi. Rasa bersalahnya berbeda. Nah, ini buat teman-teman yang punya produk, ya. Coach, ini dari tadi contohnya brand-brand terkenal. Ini gimana buat saya yang mau jualan produk brandnya aja belum terkenal. Nah, Bapak Ibu, makanya metodenya adalah saya bilang meningkatkan penjualan 105 gitu ya. Nah, bagaimana kita harus mengenali, ya, yang pertama tadi kita harus mengenali kebutuhan pelanggan kita, Bapak Ibu. Kebutuhan pelanggan kita. Kebutuhan realistisnya di apa, dan yang paling penting Bapak Ibu, yang paling Anda biasa. Saya punya beberapa produk yang gampang dijual, itu karena saya harus nyentil kebutuhan ego, ya, kebutuhan ego, bukan kebutuhan realistis. Karena kebutuhan realistis nanti juga akan membandingkan secara realistis, Bapak Ibu. Contoh, sikat gigi formula sama sikat gigi Pepsodent, murah mana ini? Kuat mana? Bagus mana? Wah, dibanding-bandingkan karena produknya ada dua-duanya di supermarket, saya banding-bandingin. Wah, kayaknya enak ini. Tapi tiba-tiba mau bayar, ada iklan di depan. Wah, bintang terkenal, bintang yang saya sukai. Dia baru pegang sikat gigi yang mereknya beda. Wah, bagus itu. Yang pilihan saya tadi antara formula atau Pepsodent, saya balikin, saya cari yang itu di mana. Harganya bedanya jauh, tapi tetap saya milih itu. Dan waktu saya milih itu, saya sudah nggak membandingin bulunya bagus, teksturnya bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Kebutuhan ego saya kena. Gitu, Bapak Ibu. So, Anda bagaimana membangun cerita, storytelling Anda terhadap produk Anda, itu penting. Ya, itu penting, Bapak Ibu. Kalau kita tahu siklus pengambilan keputusannya pelanggan kita, gampang. Jadi, gimana nih caranya? Ya, saya ajarin di sini. Contohnya gini, Bapak. Produk Anda apa? Produk Anda, ya Pak Gavi.
Produk Anda apa? Produk Anda katakanlah saya punya produk minuman. Minuman kopi yang ada di botol, ya, di botol-botol segini, ya. Itu cuma 150 atau berapa mili itu ya. Oke. Saya harus bikin ini kemasannya bagus. Oke, saya bikin kemasannya bagus. Saya juga harus melihat psikologi warna. Warna apa yang cocok biar menarik customer. Oke. Di sosial media, saya menceritakan itu tidak fiturnya, ya, tidak fiturnya, tetapi yang menyangkut ego tadi. Saya tidak menceritakan fiturnya, tapi bercerita storytelling maupun copywriting yang sedikit menyangkut ego. Karena apa? Untuk menekan rasa takut customer kita. Menekan rasa takut customer kita. Ya, itu. Yang paling penting kita adalah bergerak di sini. Karena ini nanti, yang ini udah urusan personalnya dia, Bapak Ibu. Dia pasti akan pinter otaknya nyari alasan-alasan untuk memenuhi supaya pertimbangan rasa takutnya semakin kecil. Ya kan, oh benar keputusanmu itu, oh benar. Karena faktanya gini-gini. Oh ini kemarin ada cerita kayak gini-gini. Sehingga dia nanti bisa meyakinkan ini. Nah, kalau copywriting Anda, storytelling Anda berdasarkan ini, enak. Ya, enak. Nah, oke. Katanya tadi 105. 5%-nya apa? Ya. Oke. Saya tadi bercerita di awal tentang 3 komponen ini sebenarnya, ya kan? Kebutuhan, pertimbangan, keputusan. Dan saya menyoroti lebih dari sisi pembeli. Nah, di saat terjadi pembelian, ini adalah sisi kita, Bapak Ibu. Di saat terjadi pembelian, ya, di saat terjadi pembelian, bagaimana Anda menambah nilai value yang tidak terduga oleh customer Anda. Bisa nilai value itu diberikan saat itu juga, bisa nilai value itu sebenarnya tidak diberikan saat itu juga. Contoh, di perbankan, kita mungkin Bapak Ibu pasti punya rekening di bank, ya kan? Salah satu nilai value perbankan yang tidak diberikan saat itu juga adalah kita dapat WA atau dapat SMS ucapan ulang tahun dari banknya. Ya, itu adalah nilai value. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus memberikan nilai value yang tidak terduga ini supaya orang itu jadi lebih ingat ke kita. Kalau orang ingat ke kita, orang itu nanti akan sukarela cerita produknya kita. Seperti saya sendiri, walaupun tidak diminta untuk mengendorse, tapi kalau itu mengesan buat saya atau ada sesuatu di dalam diri saya yang tanda kutip tadi kena, ya, tanda kutip itu tadi kena, ya, saya akan sukarela kok cerita. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar cerita, saya udah beli produknya, saya bagi-bagiin ke teman sambil cerita. Ya, Anda bayangkan kan ya? Saya pernah tuh waktu dampingin UMKM di Jakarta, saya jadi satu brand merek itu saya jatuh cinta terhadap bir peletok. Ya. Sering saya beli borong akhirnya, walaupun itu anak dampingan saya, maksudnya peserta pendampingan UMKM saya. Saya beli dan saya bagiin ke keluarga, saya bagiin ke teman-teman sambil cerita. Saya disuruh sama itunya, boro-boro disuruh di-endorse, boro-boro di-endorse, ya. Mungkin sungkan bapak-bapaknya ini nyuruh saya. Mungkin sungkan bapak-bapaknya ini minta tolong mengendorse saya, atau ya mungkin kalau mikirnya kalau ngendorse saya nanti bayarnya berapa gitu kan, nggak kuat gitu kali ya. Tapi saya suka. Nah, di bagian pembelian inilah nilai 5%-nya tadi Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan
value tahu ini tadi saya sudah diwarning sama Pak Andreas gitu ya. Kalau saya suruh cerita pola-pola penambahan value ada beberapa metodenya, ya. Tapi saya nggak cukup waktunya untuk cerita di sini, ya. Gitu. Karena janji saya di sini adalah untuk bagaimana menjelaskan kepada Anda tentang psikologi sellingnya. Oke, itu Bapak Ibu yang saya jelaskan hari ini. Ya, semoga ini paham buat Anda. Yang tadi Anda mau beli mobil Tesla, silakan langsung beli mobil Teslanya. Ya, nanti bolehlah jemput saya untuk nyoba keliling kota gitu ya. Bagaimana rasanya gitu ya. Nah, banyak yang sebenarnya masih belum saya jelaskan ya. Ada beberapa hal ya. Di antaranya seperti ini, mindset action-nya, value drivers apa, framework-nya apa, product repository-nya kayak apa, money habits-nya kayak apa. Ini sebenarnya menyangkut luas dengan psikologi selling tadi ya. Tapi saya nggak mungkin menjelaskan itu semuanya ada di sini, dan rencananya memang saya akan ada kelas lain lagi nanti kapan-kapan ya. Dan saya tidak promosi di sini, saya cuma cerita aja. Kalau Anda tadi merasa, kok ini kayak belum dijelasin, ini kok belum dijelasin, ini ada yang belum dijelasin. Memang belum semuanya Bapak Ibu ya. Saya masih fokusnya adalah tadi hanya jelasin 3 ini saja. Dan kita hanya melihat psikologi selling dari sisi penjual dan psikologi selling dari sisi pembeli, belum membahas psikologi selling dari sisi produknya. Karena ternyata membangun kemasan, memilih warna itu juga ada sentuhan psikologinya ya itu. Oke, kayaknya waktunya sudah 4:30 ya. Bentar lagi nanti ada sesinya Mas ini. Oke, waktu dan tempat saya balikin ke Mas Andreas. Silakan Mas Andreas. Thank you. Oke, thank you Coach. Thank you Coach Dwi. Ya, mungkin teman-teman langsung aja kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau ketik di chatting ya. Kita buka pertanyaan teman-teman. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit kita buka pertanyaan. Silakan teman-teman. Terima kasih sampai dengan jam sekian masih di sini ya. Oke, luar biasa. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Raise hand teman-teman, langsung tanya. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Kita kasih waktu atau diketik aja. Ya, biar kita kasih kesempatan nih teman-teman ya. Masih ada 5 menit, 5 menit lagi. Sebelum sesi yang terakhir akan dibawakan oleh Mas Muhammad. Ya, Muhammad Irsyad, cuan dari LinkedIn. Ya. Oke, teman-teman. Last call. Tadi yang banyak yang tanya nih, atau Pak Aji mau bertanya? Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya nggak apa-apa ya. Nanti tetap akan kita bagikan. Saya akan edit videonya dan akan saya ini bagikan. cukup memuaskan. Karena saya udah terwakili. Seluruhnya udah cukup paham ya. Terima kasih. Makasih Pak Aji. Luar biasa ini Pak Aji ini dari IS1 sampai S2 ikut terus ini ya Pak Aji ini. Mantap. Ya, oke Pak Aji, nanti kapan-kapan kalau ada materi bisa dibagi-bagi Pak Aji. Saya undang jadi speaker di sini. Ya, semoga Pak, semoga. Terima kasih atas peluangnya. Ya, pasti Bapak pasti punya sesuatu. Ya, terima kasih. Yang lainnya teman-teman kalau nggak ada ya, saya ya mungkin ada satu dua statement dari Coach Dwi Arko tentang psikologi penjualan yang bisa disampaikan kepada teman-teman.
Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan sharing-sharing saya tentang psikologi selling ya. Yang paling penting adalah sekarang Bapak Ibu bisa mengenali kebutuhan customer Anda ya. Dan tadi saya meringkasnya, bukan saya yang meringkas, tapi Brian Tracy yang meringkasnya. Kebutuhan customer kita cuma ada dua, ya, kebutuhan realistis maupun kebutuhan ego. Ya, nah, paling mudah kalau untuk menaikkan harga Anda itu berdasarkan pengalaman untuk menaikkan harga-harga kita, harga-harga produk kita itu harus bisa menyentuh kebutuhan ego. Karena kalau masih di posisi kebutuhan realistis agak susah, itu saja. Jadi silakan Anda melakukan review produk Anda dan bagaimana prosesnya Anda harus bisa menaikkan menjadi memenuhi kebutuhan ego dari pelanggan Anda. Itu Mas Andreas. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Teman-teman nanti tetap terkoneksi ya di LinkedIn, nanti akan saya berikan data setiap pembicara, speaker di email nanti. Baik, terima kasih semuanya teman-teman, dan kita masih ada satu lagi ya, jangan meninggalkan. Kalau Anda mau meninggalkan tempat nggak apa-apa, tapi kembali lagi ya, satu kali lagi teman-teman yang akan sebentar, saya share dulu teman-teman. Sebentar. Jadi satu lagi yang akan dibawakan oleh teman saya yang luar biasa ya. Teman saya luar biasa ini masih mahasiswa teman-teman ya, mahasiswa kedokteran, dan sudah menemukan ya, Mas Muhammad Irsyad ini sudah menemukan sesuatu yang menarik di mana, di LinkedIn. Ya, sudah menemukan sesuatu yang menarik di LinkedIn dan akan dibagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman jam 5 tepat ya akan di-sharingkan oleh Mas Muhammad Irsyad ya tentang cuan dari LinkedIn. Ya, tentang cuan dari LinkedIn teman-teman. Ya. Oke, sebentar saya share lagi ya. Ini kenapa ini? Oke. Ya, tentang cuan dari LinkedIn jam 5 ya, 15 menit lagi teman-teman. Silakan Anda beristirahat dan nanti kembali lagi. Ini tetap saya open dan undang teman-teman yang lainnya ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Coach Dwi Arko dan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi jam 5 ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua ya.